Kita yang kedua Alter Ego versus Bigetron. First picknya masih di Alter Ego ya. Dan masih menutup ke arah Joy. Tidak akan melepaskan Joy. Dan lihat dengan Fanny dan juga Novaria tidak akan dilepaskan. Sama loh. Sedangkan di seberang mereka menutup masih dengan Nolan. Dari Matilda ini yang memang menjadi sosok yang cukup menyeramkan sebenarnya. Apalagi kalau ada kombinasi kayak Barat. Gak cuma itu, Kayak Rasi. tadi. Rasi men. Kita ngomongin soal Terizla, ya Pai. Hero healer, ya pasti ke Rasi. Dan sekarang melepaskan Terizla sehingga melakukan hero ban Cripe. Vexana adalah kunci yang cukup menarik di sini. Dia ngincer mid-nya berarti sekarang ya. Sekarang berbeda role kembali yang di engage. Tapi kayaknya nggak first pick banget ya sih tadi lebih. Enggak. Iya Ya, kan? masih terlalu banyak hero yang bisa dibawakan di first pick. Bahkan Ruby first pick pun menurutku paling fine untuk Alter Ego. Bisa dibawakan oleh Pai, bisa dibawakan oleh Rasi. Atau bahkan jangan-jangan akan ada satu pick yang fenomenal dari Nino dengan membawakan Kari. Oke, first pick Mars. Dan itu dia, first Dia. pick untuk Marshman, Nino. Agar lebih safe ketika kita berbicara bagaimana head-to-head match up-nya melawan Eman. Dia sudah menang match up tadi di game yang pertama. Unggul sekitar 700 gold di laning phase. Oke. Agak beda sekarang ya. Kalau tim kayak kemarin Aura sempat first pick Cloud. Cloud, RRQ RRQ juga Hoshi, sempat, Cloud. Nah, kalau Beda ini Kari. tipe, ini Kari. Dan kebetulan kalau kita berbicara untuk hero-hero yang sudah di-ban, belum ada Marksman yang di-ban. Eman akan membawakan hero yang nantinya potensinya bisa melakukan engage juga terhadap Kari di laning phase. Tapi mungkin kalau mereka ingin mengeluarkan kombinasi yang seperti biasa mereka dengan Bruno Digi, we never know. Ya, Ya, ini Karinya juga akan sangat-sangat disiksa. Dan bahkan nampaknya kita akan lihat Ruby sebagai sosok utama dan Bruno kembali sebagai head-to-head akan dibalaskan. Oke, hanya berganti saja posisinya kali ini di tangan dari Bigetron Alpha. Lim Kocul, kita sudah sering melihat ini. Revenge pick atau jatuhnya ini adalah pick-pick yang tadinya sudah dibawakan oleh lawannya tapi dibawakan oleh tim tersebut. Dan ternyata 3 pick dari game yang pertama pun hanya bertukar posisi saja. Makanya sebenarnya kalau dibilang bisa memang enak Ruby sama Bruno tuh enak banget. Karena siapapun yang mau deketin Bruno itu kan kepegang. Masalahnya itu sekarang nih strat yang dipakai sama Alter Ego tadi. Harusnya Alter Ego juga punya obatnya gak sih, Be? Harusnya mereka sudah memiliki jawaban yang sama karena apapun yang terjadi, pedang yang paling tajam adalah pedang sendiri dan kita harus tahu sendiri caranya untuk mengendalikan pedang tersebut. Arlott dan Fredrin, sisi power combo yang menarik. Kalau seandainya Rasi yang membawakan tentunya untuk bagaimana Arlott roamer ini dan dipadukan dengan Fredrin, aku kayaknya nggak bakal kaget kalau seandainya nanti Rasi pun bisa saja membawakan untuk Arlott Dire Hit. Itu yang sekali nancep kelar itu. Apalagi hero-hero Vengeance, belakang dan ya. bahkan kalau misalnya tiba-tiba dari sosok Eman yang nggak bisa jaga posisi, nggak sengaja ketancap di sana Final Slash yang malah narik Eman keluar, itu bahaya banget, Lim. Tapi jujur tas ini hero-nya luas banget ya. Ya. Astaga, Luas. sekarang dia Fredrin. Ini kayak Fredrin pertamanya dia gak sih? Dan Untuk tidak season cuma ini. itu, ini adalah salah satu pemilihan hero tank jungle kembali yang dibawakan oleh Tas. Sehingga kita tidak akan melihat permainan Tas yang begitu agresif. Dia hanya akan bermain sebagai cover, dia akan bermain sebagai layer dari Alter Ego. Dan akan berfokus kepada pundi-pundi objektif agar nanti Alter Ego lebih dominan di early game-nya. Ini kondisinya bisa dibilang masih belum bisa dimenangkan oleh Bigetron dari segi grafik, walaupun mereka udah punya Ruby dan juga mereka udah punya Bruno. Karena frontlinernya ini sangat enak untuk sosok seorang Kari dari Nino. Iya. Ya. Dimana Barat. notabene-nya Karinya Nino ini adalah player-player agresif. Bermain flanking dari zaman dulu. Dari zaman dia naik daun dengan Benedetta. Dan bahkan ini ada sebuah komentar Profesor. Meta yang paling bagus saat ini, ya statistik dari rank Imo Glory ke atas. Menjadi gambaran apa yang dipakai saat scrim. Dan menurut Coach Catskute, itu udah jadi jawaban untuk para publik semuanya. Semoga bisa dipakai. Semuanya bisa dipakai juga di patch kali ini. Dan ini yang sangat menurut saya tepat. Karena melihat potensial antara Ruby belum tentu ditaruh di arah Roam ataupun di arah EXP. Jadi keputusan untuk menutup Bruno Digi dan tidak membuat Nino tersiksa di early game-nya. Atau jangan-jangan ban terhadap Digi ini bukan pertanda kalau Diginya di nerf atau segala macam atau Bruno Digi, tapi memang teman-teman dari Alter Ego yang malah ingin membawakan Minotaurnya. Oke. Sehingga sisi power yang akan dibawakan tidak akan terdinai dengan time journey. Justru malah gue lihat skenario yang, anggaplah ini sebuah skenario yang belum tentu terjadi. Tapi kalau Fredrinnya dilempar ke XP gimana? Be? Kalau Fredrinnya dilempar ke XP sih, zoning outnya agak nanggung gak sih, Lim?
Aku jujur zoning outnya nanggung. Tapi tipikal Pai kan mirip kan? Maksudnya Mirip, hero-hero mirip. yang keras gitu loh. Oh, iya. Durable depan. Apakah tidak lebih baik membiarkan Pai yang membawakan Arlotnya? Karena Pai tahu sendiri dulu ada tempat yang dinamakan rumah soalnya. Oke. Oleh Arlot. Dan itu yang mungkin perlu diperhatikan juga karena sebagai roamer kali ini, last pick itu menjadi tempat yang sangat menarik. Oke, bisa memang ya. Jadi diambil untuk Battle Retribution, Fredrin-nya. Dan apalagi yang di-ban adalah Xborg. Dia sudah merasakan sendiri, Pai sudah merasakan sendiri. Walaupun nanti Arlot ketemu sama Xborg, early-nya menang Arlot. Berat. Tapi, late game-nya Late berat sekali. game-nya berat. Dan bahkan jadi Pai yang nggak bisa gapai gitu loh, Iya. dibalikin. Makanya, Nah kalau dari teman-teman Bigetron, gue curiganya malah ke Pakito nih, Be. Pakito damage. Pai untuk pertama kalinya akan menggunakan hero secara damage besar. Atau malah jangan-jangan dia membawakan Dairo Tank. Pernah dibawakan juga oleh Boots di ajang M5 World Championship. Ketika kita berbicara untuk Pakito, ternyata malah Pakito dia diamankan oleh Sorizo. Iya. Sehingga menurutku Arlot XP adalah pilihan yang paling bijak. Oke, untuk Pakito yang sekarang sebenarnya dibilang laning yang gak kuat, gue masih 50-50 gitu loh, Be, untuk di awal, Be. Ya. Apalagi tergantung emblem banget. Ada yang masih main pakai Breath Might, ada yang pakai main Lethal Ignition. Ada yang itemnya hybrid, ada juga Iya. yang itemnya mungkin lebih kepada damage. Dan sekarang tuh basis. rata-rata kayak yang penting cooldownnya tuh mentok Pakito. Iya. Karena dia Yes. main hit and run kan. Betul sekali. Oh, Yang dia- penting backlanernya terancam, tapi all that pick, oh my god. Cried masih memilih susunan drafting phase yang bisa dibawakan. Nana menjadi pilihan yang tepat tentunya. Ketika kita berbicara Barats juga, agar Baratsnya juga tidak bisa untuk mengadu Retribution bersama dengan Fredrin. Dan satu hero lagi yang masih belum diamankan. Oke. Wow. Yuzong Yuzong? dari Sirpai. Ini dia, ini hero-nya Pai banget sih. Ngezoning di bagian belakang dan Yuzong menurut gua power zoning terkuat sih, Be. Jujur, Dia Lim, naga aja udah kabur orang, Be. kalau berbicara hero-nya Pai banget, aku malah expect-nya apa tadi? Kalau ketemu Pakito, Esmeralda. Wow. Esmeralda Sirpai. Udah lama gak ngeliat ya? Udah lama banget, apalagi Oracle dimurahin lagi sekarang. Benar, harganya. Oracle dimurahin. Tapi ini kondisinya sekarang untuk Pai kalau dia pakai Esmeralda, the power of crowd controlnya kurang. Benar. Dia zoning out memang perfect, hero-nya Setuju. dia banget, tapi crowd of controlnya kurang. Dan bahkan dia di early game bakal bisa disiksa sama sosok Sorizo. Tinggal gimana caranya melihat nanti potensial level 4-nya dapat apa enggak. Iya. Itu dulu aja. Jadi yang dibutuhkan sekarang gimana caranya Eman itu nggak nendang. Oke. Eman nggak nendang di zoning out. Nino-nya bisa, kan karena Kari ini tuh bermain dengan close combat. Ya. Gue bilangnya Kari adalah salah satu marksman close combat kayak Moskov. Ya, dia middle range lah ya. Iya, dia middle range, jadi nggak bisa bermain seperti kayak tadi. Nggak bakal dapet damage dealer-nya. Oke, dan berbicara mid range, Valentina menjadi jawaban dari serangan mid range-nya teman-teman Bigetron Alpha. Aku tadi berpikir ke arah Gord. Karena Gord satu-satunya hero yang berada di lini belakang dan Iya. sangat safe posisinya. Glowing One juga itemnya. Halo. Jadi bisa bermain dengan front to back. Sorry. Halo. Gimana Tadi front to back gimana? Front to back gimana? Front to back. Nggak, jadi front to kalau back front to coba back tadi. itu dari ke depan ke belakang. Nah, Ah, kayak benar. saya mau ke depan nih sekarang. Oh iya. Iya, boleh. Kalau Anda Kari nggak apa-apa. Benar. Mainnya front to back seperti itu Ranger Mas. Karena kalau kita melihat dari counter indexnya, Alter Ego 1.1 menang di sini. Dan itu yang mungkin akan melihat juga bagaimana potensi dari teman-teman Alter Ego di early game-nya karena mereka membawakan Pakito. Walaupun survivability-nya tetap ada di tangan dari teman-teman Bigetron Alpha dengan draft yang nantinya bisa menjadi salah satu kendala juga. Kita berbicara lagi di Barats yang tentunya akan sangat terancam dengan adanya Kari dari Nino. Tapi gue khawatir Farlane-nya, Be. Ya. Pakito kan? Pakito matchup Yuzong kayak, ya Yuzong bakal telat jalan mulu gak sih harusnya? Atau jangan-jangan akan dibiarkan agar nantinya ada gold lane dan mid lane yang bersamaan. Mari kita menyaksikan di mana perebutan kali ini adalah match point di tangan Alter Ego. Membuka Bigetron Alpha, membalikan keadaan atau bahkan Alter Ego akan kemenangan dengan penuh 2-0 EPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go menuju ke lane of down. Derby STM pertama, masa iya nggak satu sama sih, Ci? Iya itu dia, kita lihat. Cuman kalau ngomongin early game, ya mungkin clear lane di mid, Crit ini lebih unggul lah ya. Nana, dia lebih typical spam daripada Valentina yang harus all in kalau pengen clear cepat. Ya, apalagi kalau kita melihat potensi dari Ki yang kali ini akan lebih mengganggu dan lebih join the team fight. Bahkan seperti yang akan dipasang untuk Flicker. First blood hampir saja bisa didapatkan dan bahkan Flicker sama-sama dikeluarkan. Mau tidak mau untuk menyelamatkan diri masing-masing. Itu perebutan perkara gold buff loh, gold crab maksudnya. Yeah. Dua gold yang akhirnya bisa ngebait dua flicker yang penting banget nih dari dua roamer. Gak ada flicker di turtle pertama dong. Karena Scavenger Crab sekarang itu mahal harganya dengan 2 koin yang lebih optimal. Tentunya dengan mendapatkan satu saja di early game kita bisa mendapatkan 60 gold secara cuma-cuma kalau kita ambil gold crabnya.
Ini dampak di turtle pertamanya agak ngeri ya. Yang kayak tadi gue bilang nggak ada flicker buat kedua roamernya. Dan udah pasti bakal jadi korban. Nah, makanya nih dari emblem masih pakai emblem factor nampaknya untuk Nino. Masih template ya. Masih template dengan adanya Swift, Festival of Blood, dan juga mengamankan Brave Smite tentu bisa menjadi salah satu shifting menuju ke item tank dari Kari. Dia juga yang dibutuhkan sama dia adalah Swift-nya aja. Yang penting gimana caranya dia bisa ngedeal attack speed yang cukup maksimal kali ini. Ya, tapi kalau dari Eman ada bedanya nih sama Bruno-nya Nino di game pertama. Bruno Nino pakai Tenacity tadi. Sementara kalau Eman pakai Weapon Master dia. Dia akan lebih menuju kepada total damage. Dan kali ini team fight akan sangat menarik sekali top lane 3 versus 3. 3 versus 3. Rasi udah gak punya flicker lagi. Bakal ditelan hidup-hidup oleh seorang Super Ken. Terperangkap di depan sana. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari Pinkatron. Kembali team fight yang masih menyelamatkan diri masing-masing. Karena Rasi udah gak ada jalan pulang. Tapi 2 akan hilang. Yaitu sosok Pai yang ditukar dengan Super Ken. Wow, pilihan yang begitu baik dari Moreno. Dia ambil Black Dragon form. Valentina di awal enak banget dan sekarang Tas udah mulai dipok. Oke, Tas dipok, tapi lihat tengah ada Nana dari Kret menyelamatkan pasukan dari Alter Ego. Dapat. Oh my god, dan bahkan bumerang lucu dari Nana berhasil membuat sosok Sorizo tenggelam di depan sana. Damage yang cukup dan akhirnya sekarang Turtle malah di-setup sama Alter Ego. Ya, thanks to Lethal Ignition, damage-nya jadi cukup dan kali ini seperti Turtle pertama tidak akan dikontes oleh teman-teman dari Bigetron Alpha karena terlalu jauh. Molina kembali menyelamatkan para pasukan dari tim Alter Ego dan bahkan Super Ken. Ketika dia mau masuk ke dalam, dia berubah menjadi sesuatu yang lucu, Profesor. Wah, itu dia Molina Smooch yang tentunya mengubah siapapun dan memiliki movement yang sangat-sangat minim. Hal tersebut membuat Super Ken tidak mampu untuk menyentuh di area setup turtle-nya. Tas terbantu sekali dengan kehadiran dari Krite dan juga Rasi. Seketika movement yang tadinya merugi sekali bagi teman-teman dari Bigetron Alpha di area top lane karena adanya Black Dragon form yang diambil oleh Moreno sekarang menjadi keuntungan. Semuanya benar-benar diubah, di-convert menjadi gold walaupun sebenarnya Bigetron Alpha lebih unggul secara gold sejauh ini. Mungkin ini memang ke arah gold lane ya, rotasi yang diinginkan oleh kedua tim. Cuman kalau ngomongin rotasi, BTR ini lebih safety lah. Dia bisa ngejaga siapapun yang nabrak dari Alter Ego itu malah bisa di counter habis. Balik lagi sama kayak di game pertama nih, Be. Oke, bahkan kalau bisa kita lihat ngomongin rotasi ya, ini Pai jauh banget tertinggal kalau ngomongin rotasi. Karena ini akan lebih cepat di tangan dari sosok seorang Sorizo. Dan sekarang kita bakal melihat di mana kembali Eman masih mengungguli. Memang sebelumnya dia berada di posisi yang kedua, tapi sekarang dia mengungguli di posisi yang pertama. Makanya nih player gold by UBS Gold di peringkat keduanya juga masih di Bigetron loh. Berarti memang well farm juga di awal ya, Be? Moreno karena dapetin ini juga kan, kill participation. Dia sangat wajar ketika dia menggunakan Black Dragon form, dia pun mampu untuk menorehkan assist serta point kill. Dan dia nggak tumbang permasalahan utamanya. Jadi kayak perlu effort lebih untuk menangkap sosok mid laner dari Bigetron Alpha. Dan sekarang jatuhnya untuk teman-teman dari Alter Ego tinggal setup ulang. Seperti tadi di setup yang pertama. Karena buat sekarang mereka udah punya Black Dragon form yang lebih kuat. Sirpai akan lebih menguasai setup turtle-nya dan itu yang akan jadi PR untuk Bigetron Alpha. Apa pemicunya? Sebelum adanya turtle yang pertama untuk Black Dragon form dari Sirpai di XP Lane. Dari tadi memang team fight yang epic, tapi kalian juga nggak boleh ngelupain epic collaboration dengan UBS Gold tadi ya. Jangan sampai kalian tertinggal karena udah catat tanggalnya. Dan bahkan kita lihat di minimap udah terlihat kalau kondisi Turtle telah tercolek oleh para pasukan dari tim Bigetron. Akan coba diadu 1 lawan 1 dan akankah Rasi menahan badan dengan Retribution from Tat. Thanks to Rasi melepaskan badannya dan membuat Super Ken gak bisa benar-benar memanfaatkan Retribution-nya karena dia salah fokus. Target utamanya Tas, Profesor dan juga Lim. Tapi Rasi taruh badannya di sana dan berhasil membuat Tas free terhadap Retribution-nya. Gak cuma itu, trade-nya jadi nggak adil. Niatnya Bigetron Alpha tidak hadir semuanya di area turtle adalah agar mereka mendapatkan bottom lane turret. Tapi lihat Eman dan Ki tidak mendapatkan hal tersebut. Nino save the day. Nino save the day meanwhile secara bottom lane. Mereka coba melihat adanya Rasi di depan sana. Mencoba untuk menjaga zoning out. Perfect zoning yang terjadi. The final slash yang gak berhasil mendapatkan siapapun. Tapi Tas ingat kali ini dia harus mundur. Gak ada jalan untuk pulang. Moreno menjadi sebuah binatang kecil dan bangga para pasukan dari Bigetron Teamfight kembali yang menghasilkan keuntungan yang melimpah. Alter Ego memaksakan keadaan yang tidak mereka inginkan. Mereka gak boleh memasang seperti ini. Mereka kekurangan dari segi power pasukan mereka. Rotasi yang dikembalikan akhirnya sama Bigetron, namun turretnya tetap hancur nih. Turret di bagian bawah hilang dan atasnya lumayan free juga. Midnya nggak dapat lagi-lagi, keuntungan masih ada di Alter Ego.
gue masih nggak terlalu paham juga sih sebenarnya Be, untuk setup turtle-nya tadi. Sebenarnya Bigetron mau lepas kan? Iya, sebenarnya Bigetron mau lepas, tapi kayaknya Super Ken masih terlalu maju di depan sana dan terlalu offside juga. Terkena Molina Smooch, terkena Molina Blitz, instant kill juga, dan terkena Final Slash pada akhirnya oleh Rasi sehingga dia tidak memiliki escape ability. Dan ingat, ketika Dinosaur Welcome sudah digunakan, dia tidak memiliki dash ability lagi. Barats tanpa Matilda memang hanya akan menjadi dinosaurus yang menyedihkan. Tapi itu juga yang mungkin bisa kita sedikit lirik gitu loh, bagaimana setup dan juga kendali terhadap gold objektif yang diamankan oleh Bigetron Alpha. Walaupun mereka kalah Turtle 2 kali, tapi trade yang mereka gunakan selalu mereka ungguli dan ini yang membuat mereka 1000 gold lebih atas daripada Alter Ego. Yes, dan mereka sepertinya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Mereka memaksa Pai untuk tumpang terlebih dahulu. Tapi lihat dibalikin oleh seorang Pai gak bisa menahan damage dengan cukup banyak. Dan tidak ada lifesteal di sana. Tidak ada lifesteal. Keuntungan sudah 1 poin di tangan dari Bigetron karena tidak ada lagi Black Dragon Transform. Gak ada hantaman benda tumpul ke arah belakang. Yang membuat para pasukan dari Bigetron harusnya bisa menggagalkan perfect turtle dari Alter Ego. Oke, lagi-lagi ya, gerakan dari Bigetron ini unggul loh. Dia dapetin turret juga di atas dan sekarang kondisi push landingnya juga di bawahnya rapi. Midnya juga aman, turtle-nya bisa disecure secara bebas. Dan itu adalah gambaran nanti ketika ada Lord Fight, teman-teman dari Bigetron Alpha akan memaksakan kembali adanya Pai untuk di-engage terlebih dahulu. Sorizo di depan sana bakal coba dimakan. Belum ada final slash tapi Sorizo membuat para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan kerugian cukup banyak. Dengan adanya Nana dari Cryde yang tidak memiliki lagi pasif. Tapi Rasi kembali menyelamatkan dirinya. Meanwhile Kayeye standby on position. Jangan sampai Tas terperangkap di dalam zona para pasukan dari Bigetron. Karena ini dia jangan sampai terperangkap. Karena Tas tidak akan bisa pulang. Hilang instant pick up baru saja saya kumandangkan. Dan benar-benar terperangkap di depan sana. Lagi-lagi respon gerakan dari teman-teman Bigetron yang begitu baik. Midnya crit nyaris saja bisa ditumbangkan dengan ultimate-nya sendiri. Dan dia sudah tidak memiliki pasif lagi, Lim. Itu permasalahan utamanya. Nana yang tadi benar-benar enjoy banget untuk teamfight di area depan. Seperti harus menjaga posisi kembali ketika ada Ki dan bahkan Super Ken di depan sana. Kali ini Bigetron benar-benar pegang setir di game yang kedua. Mereka unggul hampir menyentuh ke 4.000 gold. Derby STM memang tidak bisa kita lewatkan sedikit pun bagaimana early engage dan bahkan teamfight yang mereka hadirkan. Karena mereka selalu membuahkan sebuah teamfight yang sangat-sangat menarik. Bagi para pecinta baku hantam, Derby STM adalah sebuah tontonan yang sangat nikmat untuk mereka semua. Lihat, Teamfight terus. Semuanya teamfight, semuanya serba otot Lim. Dan bahkan di area mid lane mereka akan coba memaksakan mendapatkan satu buah turret. Inner turret yang sangat mahal untuk Alter Ego. Sehingga mereka akan kehilangan vision yang cukup banyak. Ini tanpa Lord loh sebetulnya. Inner turret, bahkan semua inner turret terlihat dikuasai oleh teman-teman Bigetron. Dan Lordnya pasifnya. bisa buat cicil best start ini. Itu dia pasifnya juga kali ini sudah pecah di area mid lane. Ketika Lord didapatkan lagi dan lagi, Bigetron Alpha akan melepaskan sedikit Lordnya dan mereka akan engage hero-nya terlebih dahulu. Mereka akan memaksa Sirpai keluar dengan Black Dragon Form. Mereka akan memaksa Rasi dengan Flicker atau bahkan Final Slash. Sehingga ketika Rasi tidak memiliki lagi Vengeance, dia akan terjebak di tengah-tengah sana dan tidak memiliki escape ability karena ada Ki dengan Donor Wolf King. Oke, pecah telur dengan kondisi game pertama. I'm available juga seorang Tas. Tidak ada bisa melindungi dari sosok seorang Tas. Stucknya juga masih belum mumpuni untuk bisa melakukan press ward. Yang akhirnya itu hanya gertakan Lim ternyata. Dibonyokin doang. Dibonyokin supaya Tas mengurungkan niatnya masuk ke dalam adu retribution dan membuat dia harus mundur. Iya, Lordnya bisa didapatkan secara free juga sebetulnya oleh teman-teman Bigetron. Dan ini jadi Lord yang berbahaya. Seperti yang tadi udah gue bilang sama KB, ini bisa dipakai buat nyicil best turret yang udah nggak ada pasifnya. Be. Itu juga salah satunya alasan kenapa mid lane yang mereka cicil terlebih dahulu. Dan ini dia game fact by aplikasi baru GoPay pada MPL Indonesia Season 12. Pakito menjadi most pick hero bagi Sorizo dengan 11 pick dan 72% win rate. Jangan lupa Pakitonya sekarang di buff. Iya. Dan itulah yang mungkin membuat Sorizo pun lebih pede lagi sekarang pakai Pakito. Oke, tapi lihat para pasukan dari tim Bigetron mereka bakal coba di zoning out dari seorang Survive. Dan bakal para pasukan dari tim Bigetron kehilangan Survive. Tim fight terlalu memaksakan Domain of Nature. Eman harus merangkap. Pai versus everybody kembali. Pai, hantaman benda tumpul di belakang sana. Tapi nampaknya Pai akan ditabrak oleh seorang Moreno. Double kill didapatkan. Tapi nampaknya Tas masih bisa bertahan dan tidak ada yang bisa menumbangkan Tas. Karena tidak ada Eman. Tidak ada dealer damage untuk para pasukan dari tim Bigetron. Defense yang begitu sukses, targeting yang begitu baik pastinya dari teman-teman Alter Ego. Masih bisa bertahan tanpa kehilangan best turret, Be. Dan dengan melakukan IMU terhadap Black Dragon Form, ini bukan Moreno, ini More Yes.
Dia mau lebih. Dia masih mau team fight terus. Sehingga Moreno kali ini benar-benar durable banget di lini depan dengan passive play dari Yuzong yang bisa dia dapatkan. Team fight lagi dari Bigetron Alpha, team fight balasan dari Alter Ego. Semuanya keluar dengan effort yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat dari instant replay presented by Samsung Galaxy, semua diawali hanya karena Rasi dengan final slash flickernya dan Eman connecting di sana. Purify terpicu tapi Wind of Nature juga harus digunakan. Mau tidak mau Eman harus dihilangkan. Ya, banyak banget tadi source-nya keluar ya. Tapi masih di temponya ada di Bigetron sekarang. Bahkan zonanya masih dikuasai setengah map loh ini, Be. Setengah map dan tentu Lord yang akan menjadi perebutan kembali sebelum nantinya Sirpai akan keluar dengan Black Dragon Form. Ya, Ini mereka akan dipicu terus. Bukan tanpa alasan, lihat Profesor. Lihat gimana Alter Ego cuma dapetin satu turret aja. Tapi lihat Coachel Kemi di arah bottom lane akan memaksa dari KYY untuk mendapatkan 1-2 point kill. Tapi nampaknya mereka udah mulai merespon. Mereka membalaskan kembali. Coachel Kemi akan coba didapatkan. Namun juga ke depan. Pada Slash kan super kill. Tapi nampaknya KYY tindakan preventif yang ternyata memaksa Tas untuk tumbang di depan sana. Membuat Bigetron Alpha mendapatkan keunggulan yang melimpah. 2 tanpa ada pertukaran. Wow, kehilangan 2 frontliner bukan menjadi hal yang baik pastinya Bigetron. Mereka siap untuk dapetin best turret or even close game-nya. Oke, Torizo mencoba melakukan zoning out. Clear Minotaur dilakukan, Emo Bandit from KYY berhasil mendapatkan kemungkinan 1 point kill kembali dan Rasi gak bertahan cukup banyak. Walaupun Minion telah bergerak menuju ke mid lane, tapi nampaknya pasukan Bigetron akan memaksakan kehendak mereka untuk melakukan endgame. Free hit dari seorang Eman, gak peduli apapun terjadi. Hantaman benda tubuh ke arah belakang. Eman kali ini gagal untuk menyelesaikan game karena Pai udah hilang. Dipaksakan satu persatu dan Wind of Nature dari seorang Nino cuma bisa memperlambat sedikit saja. Meskipun begitu, Appress War membuat Bigetron untuk mundur karena Lord yang selanjutnya akan di tangan mereka. Team fight, ini dia Derby SM. Semua tentang otot dan ngotot. Wow, kembali masih bisa defense lagi, reset lagi, bahkan sekarang Bigetron kembali mundur. Mereka cari aman dulu, mereka ambil Lordnya dan make sure game ini milik mereka. Ini adalah Lord yang penting karena mid lane turret sudah hancur semuanya, outer inner base turret. Tidak ada yang tersisa, Lim. Eman dengan si Halberd, permainan front to back bisa dijalankan. Dan bahkan Tas harus lebih hati-hati karena dia bisa menjadi korban utamanya tanpa Demon Hunter Sword. Kali ini Eman akan lebih percaya diri dengan item yang dia miliki. Wind of Nature dari Nino juga sudah terpicu, tapi harusnya cooldownnya akan kembali lagi. Pai kayaknya harus lebih berhati-hati ketika menggunakan Black Dragon Form. Karena Eman bisa melakukan instant kill terhadap Sang Naga. Makanya gue agak kaget tadi, War X item kedua nih Pai, serius nih. Wah, nggak ada Sakit. item defense. Emang sakit damage ya sih, cuman kayak pas Moreno udah jadi, ya itu yang terjadi tadi kan. Iya, Baru jadi Terrify. naga, ditembak 2 kali aja tuh udah sekarat. Dan jangan lupa bukan cuma dari Bruno, ada dari Vexananya juga, dari Valentina maksudnya. Yang udah pakai glowing one, ini udah sakit banget. Dan itu harus diperhatikan juga, magical defense-nya minim. Oke, tapi lihatlah tuh udah mulai memasuki PS dari Alter Ego. Mereka ada Eman di depan sana, tapi Tas gak akan menangkap siapapun di depan sana. Langsung ada hantaman pada tubuh ke belakang, menenggelamkan Tas. Tapi lihat Eman menembakkan semua tendangan menuju ke arah Pada harus mundur ke belakang. Super Ken tumbang memang. Wind of Nature gak bisa menahan dengan cukup lama. Best terbuka sangat bebas. Depan ke Bigetron. Membalaskan keadaan yang mereka miliki, tapi nampaknya belum usai. Ini dia, game yang kedua di tangan Bigetron Alpha. 1 sama Israel, sang robot menolak kalah 2-0, menyamakan kedudukan kali ini dan memaksa game ketiga Israel.